Hai, selamat datang di Dia Wal Usroh Channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita masih di bab bilangan bulat ya, bagian kedua atau part 2-nya tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Yang akan kita pelajari yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan operasi hitung campuran. Oke, jadi keenam hal ini yang akan kita pelajari di operasi hitung bilangan bulat. Kita ke operasi yang pertama. Di sini kita akan mencoba belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, seperti yang kita tahu, pada operasi penjumlahan dan pengurangan ini, kalian akan bertemu dengan yang namanya tanda positif dan tanda negatif. Saat penjumlahan dijumlahkan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Saat penjumlahan dijumlahkan dengan negatif, maka ini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Ya, tergantung angka yang mana yang lebih besar. Saat negatif dijumlahkan dengan positif, ini bisa positif atau negatif tergantung angka mana yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah saat negatif dijumlahkan dengan negatif, ini hasilnya negatif. Oke, lanjut kita ke pengurangan ya, karena ini posisinya sebanding. Saat positif dikurangi dengan positif, ini hasilnya apa? Bisa positif, bisa negatif. Saat positif dikurangi dengan negatif, ini hasilnya positif. Saat negatif dikurangi dengan positif, ini hasilnya bisa positif, bisa negatif tergantung angka mana yang lebih besar. Oh, maaf ya, ini hasilnya negatif. Karena ini ketemu ini hasilnya negatif ya. Saat negatif dikurangi dengan negatif, maka ini hasilnya bisa positif, bisa negatif tergantung angka mana yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke contoh penjumlahan. Penting untuk diingat, jika penjumlahan atau positif ketemu negatif, maka hasilnya akan negatif. Oke, kita ke contoh ya. Positif ditambah positif, maka hasilnya positif. Positif 4 ditambah 5 yaitu positif 9. Oke, saat positif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya bisa positif atau negatif, tergantung angka mana yang lebih besar. Angka mana yang besar ya? Kalau dia besarnya di positif, maka hasilnya positif. Kalau dia besarnya di negatif, hasilnya akan menjadi negatif. Oke, contoh yang hasilnya positif ya. 10 ditambah negatif 5, maka ini berubah menjadi tanda negatif. 10 dikurangi 5 adalah positif 5. Ini juga sama. Positif ketemu negatif berubah menjadi negatif, menjadi 5 dikurangi 10. Maka ini hasilnya adalah negatif 5. Dilanjut ya. Negatif dijumlahkan dengan positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Sama, lihat angka mana yang lebih besar. Kalau angka yang besarnya positif, maka hasilnya positif. Kalau angka yang besarnya negatif, maka hasilnya negatif. Di sini negatif 8 dijumlahkan dengan 4. Angka yang besarnya negatif ya, negatif 8, berarti kalian taruh tanda negatif. Tinggal 8 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Di sini ada negatif 4 dijumlahkan dengan 8. Angka yang besar adalah positif 8, maka 8 dikurangi 4 hasilnya positif 4. Begitu ya. Selanjutnya adalah negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya negatif. Karena saat positif ketemu negatif, hasilnya negatif. 10 ditambah negatif 5, ini menjadi dikurang ya. Maka negatif 10 dikurangi 5 menjadi negatif 15. Ini operasi penjumlahan ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke contoh pengurangan ya. Sifat yang pertama, positif dikurangi dengan positif, hasilnya bisa negatif atau positif tergantung angka mana yang lebih besar.
Sebelum ke situ penting diingat, jika tanda negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Jika angka negatif bertemu dengan positif hasilnya negatif. Oke, ini langsung kita kerjakan. 10 dikurangi 5 adalah 5. 5-nya nilainya apa nih? Positif atau negatif? Kita lihat angka yang besarnya adalah 10. 10-nya itu bernilai positif, maka positif 5. Kalau yang ini adalah 5 dikurangi 10. Yang besarnya adalah negatif 10, maka hasilnya negatif 5. Oke, kita lanjut ke positif dikurangi dengan negatif. Saat negatif ketemu negatif maka positif. Ini berubah menjadi positif. 8 ditambah 2 jadi 10. Oke, 7 dikurangi negatif 1 ini berarti berubah menjadi positif. 7 ditambah 1 hasilnya 8 gitu. Maka positif dikurangi dengan negatif hasilnya selalu positif. Selanjutnya negatif dikurangi dengan positif hasilnya selalu negatif. Saat negatif bertemu dengan positif hasilnya negatif. Negatif 5 dikurangi negatif 5 maka negatif 10. Misal negatif 4 dikurangi 8 ini menjadi negatif 12 gitu teman-teman. Dilanjut, saat negatif dikurangi dengan negatif hasilnya bisa negatif bisa positif tergantung angka mana yang lebih besar. Saat negatif 5 dikurangi negatif 10 maka ini berubah ya menjadi positif. Negatif 5 ditambah 10 menjadi 5. Nah, ini negatif 5 dikurangi negatif 2. Ini negatif-negatif menjadi positif. Negatif 5 ditambah 2 berarti negatif 3. Itu adalah di operasi pengurangan. Selanjutnya kita akan berlanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Oke, untuk operasi perkalian dan pembagian, jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya berbeda hasilnya negatif. Oke, kita langsung ya. Saat positif dikalikan dengan positif, ini tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Saat positif dikali negatif, ini hasilnya menjadi negatif karena tandanya berbeda. Saat negatif dikali positif, ini juga hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Saat negatif dikali dengan negatif ini hasilnya positif karena tandanya sama-sama positif. Begitu juga dalam perkalian. Begitu juga dalam pembagian, maksudnya ya, saat positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Saat positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Saat negatif dibagi dengan positif ini juga negatif. Saat negatif dibagi dengan negatif ini hasilnya positif. Begitu untuk perkalian dan pembagian. Diingat jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya berbeda hasilnya negatif. Oke, kita ke contoh soal ya. Yang pertama positif dikali positif hasilnya positif. Semua angkanya sama ini 4 ini juga sama. Nanti supaya lebih paham tandanya berbedanya di mana. Oke, positif 4 dikali dengan positif 4 sama dengan 16. 4 dikali negatif 4. Tandanya beda, bahkan negatif 16. Negatif 4 dikali 4 hasilnya negatif 16. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Selanjutnya kita ke operasi pembagian. Angkanya sama ya. Nanti yang akan membedakan hanya tanda. 10 dibagi 5 adalah 2 karena ini positif dengan positif. 10 dibagi min 5 hasilnya negatif 2. Negatif 10 bagi 5 hasilnya negatif 2. Negatif 10 bagi negatif 5 hasilnya 2. Oke, jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke pemangkatan. Pemangkatan itu A pangkat N. Nah, si A-nya itu dikali sebanyak N-nya ya. Misalkan 2 pangkat 3. Nanti si 2-nya dikali sebanyak 3 kali. A itu bilangan pokok atau basis. Bilangannya bisa positif, bisa negatif ya. Tetapi bukan 0. N-nya adalah pangkat atau eksponen. A pangkat N-nya disebut dengan bilangan berpangkat. Oke, kita contoh ya. A-nya itu bisa negatif, bisa positif ya. Negatif 2
pangkat 3, berarti negatif 2-nya itu dikali sebanyak 3 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Dikalikan lagi negatif 2, maka negatif 8. Nah, kalau yang ini adalah negatif 2, nya ada 4. Negatif 2 kali negatif 2 ya. Biar tidak pusing, dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2-nya ada 4. Nah, tadi negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8. Dikali lagi negatif 2. Maka positif 16. Nah, untuk yang basisnya negatif, jika pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Jika pangkatnya genap hasilnya positif. Sudah tahu ya bilangan genap dan ganjil? Oke, nah kalau yang ini basisnya positif. Ini sama, tinggal 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 4 kali. Nah, sampai sini 8 dikali 2 adalah 16. Ingat, jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3, tetapi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita ke operasi hitung campuran. Nah, untuk di operasi hitung campuran berarti seluruh operasi ada, mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Nah, ada pun urutan pengerjaan yang harus kita kerjakan pertama kali yaitu tanda dalam kurung. Yang kedua perkalian atau pembagian. Lihat posisinya yang paling kiri, berarti dari sebelah sini ya. Ini kiri, ini kanan. Lihat dari posisi yang paling sebelah kiri. Kalau sudah selesai operasi perkalian dan pembagian, baru kita bisa berlanjut ke operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang dikerjakan sama, kita kerjakan dari posisi yang paling kiri. Kita ke contoh soal ya. Kita perhatikan ada tanda di dalam kurung. Oh, tidak ada tanda di dalam kurung. Berarti kita ke operasi perkalian atau pembagian. Kita lihat yang paling dekat sini. Oke. Negatif 3 dikali 2. Oke, negatif ini negatif turun ya. Negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6. Lanjut ada operasi pembagian, ada ini ya. Oke, negatif 12 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. Jadi 12 dibagi 3 positif 4. Ini negatif ketemu negatif jadi positif 6 ya. Ditambah 4. Hasilnya adalah 10. Oke. Bisa dipahami untuk contoh yang pertama? Oke, kalau sudah bisa dipahami kita lanjut ya. Oke, yang kedua ada operasi tanda dalam kurung atau ada tanda dalam kurung. Maka jangan perhatikan perkalian atau pembagian dulu, tapi perhatikan tanda dalam kurung. Maka kita kerjakan yang ini dulu. Negatif 28 ditambah 52. Berarti ini hasilnya akan positif atau negatif? Oke, betul. Hasilnya positif. 52 dikurangi 28. 12 kurangi 8, 4 ya. Ini sisa 4 dikurangi 2, 24. Positif 24. Turun dibagi negatif 6. Nih negatif ketemu negatif jadi positif 20. Masih ada operasi perkalian atau pembagian? Masih ini ya. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 24 bagi 6. 4. Negatif 4. Ini turun ditambah 20. Negatif 4 tambah 20 berapa? Angka yang besar adalah angka positif, maka hasilnya positif. Tinggal 20 dikurangi 4, 16. Selesai. Nah, itulah di operasi hitung bilangan bulat. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan share ke teman kalian agar lebih paham tentang operasi hitung dalam bilangan bulat. See you the next video. Terima kasih.